Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa untuk bagikan firman Tuhan saat ini. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada hari ini, itu karena anugerah-Mu yang besar, itu karena kasih setia-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kehidupan kami. Firman-Mu adalah pedoman, agar kami hidup semakin hari, semakin serupa dengan Engkau Tuhan, mencerminkan gambar dan rupa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hikmat-Mu ada pada setiap kami, sehingga firman Tuhan dapat kami mengerti, terlebih lagi kami lakukan dalam praktek kehidupan keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap belajar firman Tuhan bersama katakan amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang teolog Kristen bernama Soren Kierkegaard. Dia membagikan perilaku manusia, khususnya orang-orang Kristen, dalam 3 level. Level yang pertama, Soren Kierkegaard mengatakan level estetik. Level estetik, pada level ini, orang Kristen itu melakukan sesuatu hal berdasarkan apa yang dia suka. Apapun juga diperbuatnya. Dasarnya kembali pada satu hal. Saya suka atau tidak. Kalau suka, baru dia lakukan. Level ini berbicara soal perasaan nyaman. Level yang kedua adalah level rasional. Pada level ini, kehidupan orang Kristen itu semua dipertimbangkan dengan penilaian. Masuk akal atau tidak? Benar atau tidak? Kalau bisa dipahami, masuk akal, dan dinilai benar, barulah dilakukannya. Level yang ketiga, level iman. Kehendak Tuhan yang menjadi prioritas. Pertanyaannya adalah, apakah ini kehendak Tuhan? Merasa nyaman itu perlu, dan bertindak rasional itu juga dibutuhkan. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu kehendak Tuhan. Ada saatnya kita harus meninggalkan zona aman dari level estetik, serta belenggu rasio dari level rasional, kita masuk ke level iman. Ukurannya bukan hanya apa yang aku suka, atau apa yang masuk akal bagiku, tetapi apakah ini kehendak Tuhan? Saudaraku, pada saat hendak memilih pemimpin baru bagi Israel, Samuel hampir terkecoh. Samuel hampir terkecoh. Mengapa? Karena ia hanya mengandalkan mata dan rasionya saja. Ketika melihat Eliab, Samuel merasa comfortable. Sebab Eliab secara fisik, penampilan sangat oke. Dipertimbangkan secara rasional pun, Eliab memiliki prasyarat menjadi seorang pemimpin. Dia memiliki paras dan perawakan yang tinggi. Memiliki keahlian dalam bertempur. Dan sebagai anak sulung dan gembala, ia sudah biasa memimpin. Samuel berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7.
Penampilan fisik itu penting, tetapi hati jauh lebih penting. Yang lahiriah itu perlu diperhatikan, tetapi batiniah itu tidak boleh diabaikan. Hendaklah kita tidak hanya melihat dengan mata jasmani, tetapi juga dengan mata iman. Melihat dengan mata iman bukan berarti mengabaikan rasio, perasaan, atau tindakan, tetapi justru menyeimbangkannya. Bila tidak ada keseimbangan di antara ketiganya, manusia akan mudah jatuh kepada rasionalisme, emosionalisme, ataupun aktivisme. Iman justru mencakup ketiganya dan menjaga keseimbangan dimensi reflektif, afektif, dan proaktif. Tetapi lebih dari itu, mata iman mengarahkan kita untuk mengerti kehendak Allah. Iman membuat seseorang dapat melampaui mata jasmani. Pandangan orang beriman tidak hanya tertuju yang terbatas, finitud, dan sementara, temporal, tetapi kepada yang tak terbatas, infinitud, dan abadi, eternal. Seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan hanyalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku, biarlah kita melihat sesuatu bukan hanya dengan mata jasmani, tetapi juga dengan mata iman. Dengan mata iman, kita senantiasa mencari dan mengutamakan kehendak Tuhan. Ada dua hal di dalam dunia ini yang berpengaruh atas hidup kita dari organ mata. Yang pertama, yang kelihatan. Yang kedua, yang tidak kelihatan. Hal-hal yang tidak kelihatan seringkali disepelekan, dianggap tidak nyata, karena tidak dapat ditangkap oleh panca indera, dan tidak mudah dipahami oleh akal pikiran manusia. Manusia cenderung berjalan menurut apa yang dilihat oleh matanya, atau apa yang ditangkap oleh panca inderanya. Misalnya uang. Uang adalah sesuatu yang nyata, yang dapat kita gunakan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Jika kita tidak memiliki uang, maka tentunya kita juga bingung dan khawatir, serta melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang supaya kehidupan kita sehari-hari dapat tercukupi. Banyak di antara kita mudah putus asa, stres, dan tidak pernah mengalami terobosan baru dalam hidup. Mengapa? Karena waktu menghadapi masalah dan ujian, kita cenderung melihat itu secara kasat mata, sehingga kita mudah terpengaruh keadaan dan terpedaya hasutan-hasutan negatif yang melemahkan. Akibatnya, kita makin kalah dan terpuruk. Sesungguhnya, setiap masalah adalah satu kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan dan melihat pekerjaannya yang ajaib dinyatakan atas hidup kita. Masalah dan ujian adalah latihan bagi mata rohani kita untuk melihat alam roh yang tidak kelihatan. Maka Rasul Paulus pun tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Sehingga masalah, penderitaan, dan aniaya tidak sedikit pun menggoyahkan imannya. Dia tetap setia mengerjakan panggilan hidupnya. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan,
namun tidak binasa. Rasul Paulus mengajar kita saat ini untuk kita terus belajar mengejar yang tidak kelihatan. Ia mendorong orang percaya untuk terpacu melihat yang tidak kelihatan. Mengapa kita harus belajar untuk melihat yang tidak terlihat? Saudaraku, di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6, Bapak Ibu bisa membacanya di rumah masing-masing. Mengapa kita harus melihat yang tidak terlihat? Karena yang tidak kelihatan itu nyata. Sekali lagi, karena yang tidak kelihatan itu nyata. Hal ini tentu membingungkan kita. Bagaimana mungkin yang tidak kelihatan dapat nyata? Yang tidak kelihatan real. Namun hal ini dapat dibenarkan. Saya beri contoh buat saudara. Ketika kita sedang berada dalam sebuah ruangan, dan kita melihat keluar, dahan pohon bergoyang keras, maka kita akan berkomentar, angin bertiup sangat kencang. Angin, sesuatu yang tidak kelihatan, akan tetapi nyata. Atau telepon seluler saudara, HP saudara, internet wifi yang bisa bekerja karena gelombang yang tidak kelihatan. Atau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang bisa melihat signal internet Bapak Ibu Saudara tidak kelihatan, tapi nyata. Saudaraku, di ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dikatakan demikian juga dengan Injil. Injil adalah harta yang tidak kelihatan, tetapi nyata dalam hidup kita. Injil adalah Yesus Kristus sendiri yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Jika Injil diberitakan, masih tertutup juga bagi orang yang tidak percaya, maka tentunya hidup mereka akan binasa. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Injil tertutup bagi mereka karena hati dan pikiran mereka dibutakan oleh ilah zaman. Ilah-ilah zaman seperti berhala, uang, dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa iblis dan setan turut bekerja membutakan orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil. Saudaraku, mari kita belajar untuk melihat yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu nyata adanya. Yang kedua, mengapa kita perlu melihat yang tidak kelihatan? Karena di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai 12, di sana dikatakan Rasul Paulus menjelaskan bahwa harta yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu yaitu Injil di dalam sebuah bejana tanah liat. Bejana tanah liat bukan barang yang kekal, mudah retak, mudah pecah. Bejana tanah liat yang dimaksud di sini ibarat tubuh jasmani yang tidak kekal, yang terbatas. Kiasan ini digunakan Rasul Paulus untuk menunjukkan bahwa harta yang tidak kelihatan tersebut ialah Injil yang berasal dari Allah dan sifatnya kekal. Jadi mengapa kita perlu melihat yang tidak kelihatan? Karena yang tidak kelihatan berdasarkan kitab Korintus berasal dari Allah. Dalam gambaran bejana tanah liat. Di dalamnya ada Injil. Saudaraku, Paulus banyak mengalami penderitaan. Paulus banyak mengalami penganiayaan. Tetapi ia tidak pernah berputus asa. Karena Paulus sangat menyadari bahwa kemenangan dalam pelayanan berarti mengambil bagian dalam kehidupan Tuhan Yesus. Saudaraku, ada satu tokoh pencipta lagu atau penggubah lagu yang terkenal, namanya Fanny Crosby. Fanny Crosby ini telah kehilangan penglihatan sejak ia masih bayi. Namun yang sangat mengagumkan, ia tumbuh besar menjadi penulis lagu himne Kristen
yang paling dikenal sepanjang masa. Fanny Crosby dikarunia umur panjang, menulis lebih dari 9.000 lagu di sepanjang hidupnya. Beberapa himne, beberapa lagu yang menjadi favorit banyak orang Kristen sampai sekarang, antaranya Blessed Assurance, ku berbahagia dalam bahasa Indonesia. Ku berbahagia. Itu yang sangat populer. Dan to God be the glory. Terpujilah Tuhan. Sejumlah orang merasa kasihan kepada Fanny Crosby. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang berniat baik berkata kepadanya, sayang sekali, Tuhan tidak memberimu penglihatan. Padahal Tuhan menganugerahkan begitu banyak talenta kepadamu. Fanny Crosby memberi jawaban yang rasanya sulit untuk dipercaya. Dia berkata kepada hamba Tuhan ini begini, Bapak Ibu Saudara. Pak, seandainya aku bisa mengajukan satu permintaan saat aku dilahirkan, aku tetap ingin dilahirkan buta. Dengan demikian, ketika aku tiba di sorga kelak, wajah pertama yang kupandang dan membuatku bersuka cita adalah wajah juru selamatku. Fanny Crosby memandang hidup dari sudut pandang kekekalan. Masalah-masalah yang kita hadapi pun terlihat berbeda jika kita melihat dari sudut pandang kekekalan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17-18, firman Tuhan katakan demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara bisa tuliskan di kolom komentar, Bapak Ibu Saudara, segala penderitaan yang aku alami sekarang ringan, karena mengerjakan kemuliaan kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Saudara bisa tulis ya di kolom komentar, Bapak Ibu Saudara, penderitaanku ringan, kemuliaanku dari Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Saudaraku, iman melihat apa yang tidak kelihatan. Iman menggerakkan tangan yang menggerakkan alam semesta ini. Iman bertindak ke dalam hal supranatural. Iman adalah mempercayai apa yang dikatakan Sang Pencipta. Jadi yang kedua jelas, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu melihat yang tidak kelihatan? Karena dalam konteks perikop yang kita baca, karena yang tidak kelihatan berasal dari Allah dan kekal adanya. Yang ketiga, mengapa kita perlu melihat yang tidak kelihatan? Karena yang tidak kelihatan itu akan menentukan apa yang akan kita dapatkan. Sekali lagi, mengapa kita perlu melihat yang tidak kelihatan? Karena yang tidak kelihatan itu menentukan apa yang akan kita dapatkan. Saudara masih ingat kisah tentang Musa yang menyuruh kepada 12 kepala suku untuk mengintai tanah yang akan mereka duduki. 12-nya pergi untuk mengintai. 12-nya masuk untuk melihat bagaimana kondisi tanah di sana. Ke-10 orang melapor kepada Musa dan berkata bahwa musuh yang mereka lihat kuat, walaupun belum terbukti kehebatannya. Maka ketakutanlah ke-10 pengintai. Mereka takut, mereka merasa kecil, mereka merasa seperti belalang. Tetapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb mengandalkan hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu mengandalkan Tuhan. Sehingga mereka terus maju. Mereka percaya. Mereka yakin Tuhan ada di pihak mereka. Sehingga
mereka tetap akan memperoleh kemenangan. Yosua dan Kaleb memasuki tanah Kanaan karena mereka melihat masalah dengan mata rohani mereka, bahwa kuasa Allah yang tidak kelihatan yang menyertai mereka lebih besar daripada apapun, lebih besar daripada raksasa itu, lebih besar dari orang-orang enak itu. Sebaliknya, ke-10 pengintai yang lain gagal memasuki tanah yang Tuhan janjikan karena mereka melihat musuh dan tantangan mereka secara kasat mata seperti raksasa dan tidak mungkin bisa ditaklukkan. Memang Yosua dan Kaleb pun melihat raksasa-raksasa tersebut, tetapi Yosua dan Kaleb melihat yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan yang menyertai mereka, yang lebih besar kuasanya dari raksasa-raksasa tersebut. Kenapa kita perlu melihat yang tidak kelihatan? Karena yang tidak kelihatan akan menentukan apa yang kita peroleh. Ketika Daud maju berperang melawan Goliat, saudara, saya pernah ceritakan mengenai Daud dan Goliat dalam YouTube saya dengan judul Mengalahkan Kemustahilan. Saudara bisa menyaksikan di Mengalahkan Kemustahilan. Di sana Daud maju berperang untuk melawan Goliat. Apa yang terjadi? Mustahil Daud akan memperoleh kemenangan. Karena banyak hal yang tidak masuk akal. Secara logika, Daud bisa menang melawan Goliat. Tetapi Daud maju karena dia percaya yang menyertai dia lebih besar daripada Goliat yang ada di depannya. Saudaraku, mari kita belajar untuk melihat yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan menentukan apa yang akan kita dapatkan. Yang terakhir, mengapa kita perlu melihat yang tidak kelihatan? Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18, 2 Korintus 4 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan demikian, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mengapa kita perlu melihat yang tidak terlihat? Karena yang tidak kelihatan sifatnya kekal. Saudaraku, kehidupan kita di dunia ini sementara. Umur kita terbatas. Dan ketika kita kembali kepada Tuhan, yang sementara, yang kelihatan, akan kita tinggalkan. Tidak ada yang dapat kita bawa. Oleh karena itu, mari kita belajar bahwa yang tidak kelihatan adalah kekal. Ada hal-hal kekal dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari izinkan Tuhan bekerja untuk memperbaharui manusia batiniah kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudaraku, kadangkala aksesoris yang kita kenakan dan segala sesuatu yang di dunia ini seringkali membuat kita lupa untuk memperbaharui manusia batiniah kita. Saudara, mari kita lebih memprioritaskan perkara-perkara rohani, lebih daripada perkara-perkara dunia. Mari kita mementingkan kekekalan lebih daripada kekinian. Saudaraku, kita percaya, walaupun usia kita terbatas, ketika kita melihat yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu kekal, kita akan meninggalkan yang sementara di dunia ini. Apa yang kau miliki adalah sementara. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ada kekekalan dalam kehidupan
Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita tidak dapat melihat secara mata jasmani rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita harus percaya dengan mata rohani kita bahwa rancangan Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Walaupun kita tidak dapat melihat, tapi kita harus menyadari Tuhan menuntun langkah kehidupan kita. Walaupun kita tidak dapat melihat, kita percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Penting untuk melihat yang tidak terlihat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara dalam segala pergumulan yang secara mata jasmani, yang kelihatan berat, tapi percayalah, belajar untuk melihat dengan mata iman. Tuhan ada untuk menolong saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan menuntun langkah saudara. Dan percayalah, Tuhan pasti menyediakan yang terbaik atas kehidupan setiap kita. Mari satukan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Saat ini kami belajar seperti apa yang Rasul Paulus katakan. Kami mau belajar untuk melihat yang tidak terlihat. Karena yang kelihatan sementara, yang kelihatan terbatas. Kami mau belajar melihat yang tidak terlihat. Karena yang tidak terlihat itu nyata. Yang tidak terlihat itu dari Tuhan. Yang tidak terlihat itu menentukan apa yang akan kami peroleh. Yang tidak terlihat itu kekal adanya. Ajar kami mempersiapkan segala sesuatu. Masa depan kami di dalam kekekalan nantinya. Hidup di dunia ini sementara. Mungkin secara mata jasmani, secara mata fisik kami melihat pergumulan yang berat. Kami melihat sakit penyakit kami melihat pergumulan ekonomi keuangan kami, tapi kami belajar melihat dengan mata iman kami, mata batiniah kami. Tuhan ada untuk kami, Tuhan setia menuntun kami, bahkan Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Ini mata iman kami kepadamu Tuhan. Kami mau taruh dengan percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini dalam pergumulan apapun, secara mata jasmani, mengalami pergumulan yang berat. Ajar mereka untuk memandang dengan cara pandang Tuhan. Dengan mata iman mereka, dengan mata batiniah mereka. Mereka akan melihat tangan Tuhan yang bekerja bagi kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah Tuhan akan kuatkan. Yang mengalami masalah ekonomi Tuhan akan memulihkan, memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.